Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 119, sejak Rolong Saoyu telah terkorosi oleh kabut iblis penjara Wei Liancheng, dia terbaring di ranjang sakit. Dia telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 6 tahun. Dia tetap hidup dalam 6 tahun terakhir ini sepenuhnya karena seorang dokter bernama Chen Su. Beberapa tahun terakhir ini, Long Qingjiang telah mencoba mencari orang lain dan menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka semua gagal. Hanya obat Dr. Chen yang bisa memperlambat racun di dalam tubuh Long Saoyu. Long Qingjiang juga telah mencurigai identitas Chen Su sebelumnya, dan dia bahkan menduga bahwa itu mungkin Su Chen. Tapi dia tidak berani memverifikasinya, dia takut. Jika dia memverifikasi bahwa Chen Su adalah Su Chen, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak ingin memikirkan hasil ini, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Meski begitu, masalah terbesar dengan ini adalah suatu hari, cepat atau lambat, dia tidak akan bisa menghindarinya lagi. Hari itu, saat itu, akhirnya tiba sekarang. Begitu botol obat pecah di atas batu, begitu suara Su Chen terdengar di telinganya, Long Qingjiang tahu apa yang akan terjadi. Su Chen mentransmisikan, waktu sangat penting, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk berbicara. Anda memiliki dua pilihan, satu untuk membunuh saya, dan yang lainnya untuk membantu saya. Jika Anda memilih yang terakhir, kendalikan Sortail Foxhound itu dan biarkan saya pergi. Setelah saya keluar dari sini, saya akan membuang racun di dalam tubuh putra Anda sepenuhnya, dan hutang di antara kita akan terhapus bersih. Apa yang Anda lakukan setelah itu terserah Anda. Long Qingjiang menghirup udara yang panjang, dia tidak mengatakan apa-apa. Baik dia maupun Su Chen cukup berpengalaman, tidak perlu mengatakan apa-apa, dan tidak ada ruang di sini untuk negosiasi. Dia tidak mengatakan apa-apa, sebagai gantinya, dia berjalan ke salah satu bawahannya dan mengambil anjing rubah ekor pendek, tidak membiarkannya terlalu berisik. Foxhound ekor pendek telah menemukan bahwa Su Chen ada di dekatnya, tetapi jumlah kebisingan yang dihasilkannya sebanding dengan seberapa dekat atau jauh Su Chen darinya. Jika Su Chen ingin melewati sekelompok orang, anjing rubah ekor pendek pasti akan menjadi balistik, memberitahu semua orang. Inilah mengapa Long Qingjiang mengendalikan Sortail Foxhound secara pribadi dan mengirim semua orang menjauh darinya. Saat dia memeluk Foxhound berekor pendek, dia bisa merasakan perjuangan Foxhound menjadi semakin panik. Itu bisa merasakan bahwa target yang dicarinya semakin dekat dan semakin dekat, dia bersemangat, diaduk, dia ingin menggonggong dengan keras. Namun, tangan Long Qingjiang seperti moncong yang terbungkus rapat di mulutnya, tidak membiarkannya bergerak atau menggonggong, energi asal melilitnya seperti sangkar, menjaganya tetap di tempatnya dan membuatnya hanya bisa mengeluarkan rengekan yang salah. Tiba-tiba, anjing rubah ekor pendek mulai menjadi balistik, seperti mangsa yang sekarat. Itu berjuang sangat keras sehingga Long Qingjiang hampir kehilangan cengkeramannya pada Foxhound. Pada saat itu, dia merasakannya, orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang berdiri tepat di depannya. Keduanya bertatap muka, betapa beraninya dia, Long Qingjiang menghirup udara dingin. Dia bisa mendengar suara Su Chen di telinganya, tapi kali ini bukan teknik transmisi, itu hanya pembicaraan biasa. Suara Su Chen baru saja ditekan, hanya mereka berdua yang mendengar. Su Chen bersandar ke telinganya dan berkata pelan, "Terima kasih banyak, tetua klan panjang." Kemudian, dia menepuk Foxhound kecil sekali sebelum pergi. Foxhound perlahan menjadi tenang, akhirnya, itu berhenti membuat keributan. Long Qingjiang tahu bahwa Su Chen berhasil bertahan. Bawahannya dengan hati-hati mencari di sekitarnya, tetapi setelah botol obat pecah di batu, tidak ada keributan lagi. Su Chen telah pergi, dia telah menghilang, dia telah menyerahkan diri. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang mengira Su Chen telah menyerahkan diri dari pengepungan, mereka hanya memperhitungkan bahwa dia telah pergi lebih jauh ke atas gunung. Karena itu, mereka mendiskusikan apakah akan terus mengejar gunung dan memaksanya keluar atau tidak. Semua orang berbicara tentang cara mengatur penyergapan dan cara mengisi kekosongan. Long Qingjiang berdiri diam di sana seperti hantu. Dia tidak bisa berkata atau melakukan apapun. Yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana dalam keadaan linglung, ingin tertawa dan menangis di dalam hatinya. "Tetua klan, apakah kamu baik-baik saja?" Salah satu bawahan memanggil Long Qingjiang. Long Qingjiang sepertinya terbangun dari mimpi. "Apakah Anda mencapai kesepakatan?" "Su Chen mungkin pergi ke arah lain," jawab bawahan itu. "Semua orang merasa kita tidak boleh mengambil terlalu banyak risiko dan mengejarnya. Sebaliknya, kita harus menahan diri. Lagi pula, kekuatan Su Chen tidak bisa diremehkan." Semua orang ketakutan setengah mati oleh pembantaian serentak dari 5 tim.
Bawahan itu dengan hati-hati memperhatikan Long Qingjiang dan baru menyelesaikan kalimatnya setelah memastikan bahwa Long Qingjiang tidak menjadi marah. Oh, begitu, Long Qingjiang mengiyakan, lalu mengangguk, baiklah, kalau begitu ayo lakukan apa yang kamu katakan. Ya tuan, bawahan itu melirik Long Qingjiang dengan aneh tetapi tidak mengingatnya, berpikir bahwa Long Qingjiang mungkin terpana oleh pembantaian yang dilakukan Su Chen, dia pergi untuk mengurus pengaturan. Long Qingjiang hanya berdiri di sana dan memperhatikan bawahannya, serta individu dari klan lain, mencari di gunung untuk orang yang sudah tidak ada lagi. Di dasar gunung, Su Chen mendongak, langit sudah gelap, lentera mulai menerangi seluruh gunung, membuatnya seolah-olah masih siang hari di sana. Sepertinya mereka tidak berencana tidur malam ini, Su Chen tertawa sambil berbalik dan pergi. Pengejaran berlangsung selama 3 hari, pada hari kedua, mereka mencapai puncak gunung, tetapi setelah datang dengan tangan kosong, klan bangsawan garis darah mengirim sekelompok orang lain untuk mencari. Alasan mereka melakukan ini adalah karena belum ada berita tentang kembalinya Su Chen di Clear River City. Karena Su Chen belum kembali, itu berarti dia mungkin masih berada di gunung. Karena itu, semua orang terus mencari dengan rajin. Hilangnya Su Chen seperti tali tak terlihat yang menarik hati semua orang. Tentu saja, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Su Chen saat ini sedang duduk di salah satu kamar pribadi Intoxicating Fragrance Pavilion sambil minum anggur bersama Wang Wenxin. Saya tidak percaya, Anda tidak hanya menyerahkan diri dari genggaman kultivator alam gemetar cahaya dan 10 klan bangsawan garis darah, Anda juga dapat sepenuhnya menipu mereka. Wang Wenxin tertawa ketika dia menuangkan secangkir penuh anggur untuk Su Chen. Pertama, saya ingin menyia-nyiakan sebagian dari sumber daya mereka, dan kedua saya ingin melindungi Long Qingjiang. Tidak ada yang idiot, jika saya membunuh banyak orang di wilayah Long Qingjiang, lalu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di Clear River City, dan Long Xiaoyu tiba-tiba pulih tidak lama kemudian, tidak akan sulit bagi orang untuk menghubungkan rangkaian peristiwa ini. Kamu benar-benar berencana menyelamatkan putranya. Tidak memiliki kepercayaan bukanlah hal yang baik. Selain itu, bahkan jika aku melindunginya seperti ini, cepat atau lambat Long Qingjiang akan ketahuan, saat berita bahwa aku, Su Chen, menepati janjiku bahkan kepada musuhku menyebar. Itu akan bermanfaat bagiku juga. Su Chen melemparkan kacang ke mulutnya saat dia berbicara dengan tenang. Itu benar, maka Anda sebaiknya tinggal di sini sebentar dan menunggu semua ini reda. Tidak apa-apa, aku sebenarnya punya alasan ketiga juga. Aku ingin melihat bagaimana reaksi bajingan Lu Qingguang itu. Dengan kata lain, setidaknya saya ingin An Xiyuan menyaksikan apa yang dilakukan Lu Qingguang dalam 3 hari ini. Waktunya seharusnya sekarang, kata Su Chen. Apa yang telah dilakukan Lu Qingguang dalam 3 hari terakhir ini? Dia tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apa-apa adalah pengkhianatan terbesar. Jika itu hanya 1 hari, dia bisa menemukan alasan. Namun, tidak melakukan apapun selama 3 hari tidak dapat dimaafkan. Su Chen ingin memberitahu An Xiyuan siapa yang berkomplot melawan mereka di belakang layar. Dimengerti? Wang Wenxin mengangguk. Jadi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Bantu saya mengirim pemberitahuan ke Jiang Sisui, katakan padanya, mulai sekarang, dia bisa memulai misinya menggabungkan semua perompak. Oh ya, jangan lupakan juga hutan Sungai Barat, biarkan dia mengambil benteng di sana juga. Kita juga bisa mengambil Peaceful Flourishing Hall untuk diri kita sendiri juga. Apa, Anda berencana untuk menghadapi klan garis keturunan bangsawan secara langsung saat ini? Wang Wenxin tertegun. Su Chen berkata dengan licik, satu-satunya alasan saya tidak merebut semua sumber daya mereka di hutan Sungai Barat dan memberi mereka beberapa peluang di Meridianer adalah karena saya tidak ingin memaksa orang-orang aneh alam gemetar cahaya itu keluar. Sekarang salah satu dari mereka telah bergerak melawanku. Apakah menurutmu perlu menahan diri lebih lama lagi? Kirim pemberitahuan. Saya akan menggali mereka sampai ke akarnya kali ini sehingga mereka tahu apa konsekuensi dari membuat saya marah. Bab 120, di dalam Istana Su. Si Mingfeng menatap Su Chen dengan kaget. Kelangsungan hidup Anda di luar harapan saya. Sudah saya katakan bahwa kami dapat mengirimi Anda beberapa pengawal yang kuat untuk melindungi Anda, tetapi Anda tidak akan setuju. Lihat, kamu hampir mati. Tapi aku tidak mati, kata Su Chen acuh. Tapi ini hanya sekali, sekarang mereka telah gagal sekali, mereka pasti akan datang lagi sampai mereka berhasil. Su Chen mengangguk, itu juga yang kupikirkan, itulah kenapa aku ingin menghabisi mereka sebelum ini. Ketika dia mendengar ini, si Mingfeng tertawa. Kamu akhirnya memikirkannya dengan matang. Ya, membuat langkah pertama adalah yang terbaik, karena 10 klan bangsawan garis darah telah menggunakan kartu truf mereka untuk melawan Anda. Inilah saatnya bagi Anda untuk menggunakan kartu truf yaitu kami. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak kekuatan tersembunyi. Hehe, selama Anda bersedia membayar sedikit, kuil abadi dapat dengan mudah mencabutnya.
Tentu saja Su Chen tahu berapa harga kecil ini, pergeseran 10% dalam distribusi keuntungan dari penjualan obat. 10% sepertinya tidak banyak, tetapi ini melibatkan keuntungan ratusan juta batu asal. Su Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak berencana menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan mereka. Sebenarnya, saya tidak ingin meminta Anda untuk membantu saya bahkan jika saya tidak perlu mengeluarkan uang. Si Ming Feng tidak bisa menahan tawa pahit ketika mendengar ini. Apakah kuil abadi adalah iblis bagimu? Haruskah Anda sangat berhati-hati terhadap kami? Su Chen menjawab, kuil abadi bukanlah iblis. Tetapi sekutu harus tetap menjaga jarak tertentu di antara mereka. Jika kita terlalu dekat, aku mungkin berubah dari sekutu menjadi anggota. Si Ming Feng merenungkan sentimen ini sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Pikiran sadar Anda benar-benar mencengangkan. Namun, jika Anda tidak meminta bantuan kami, bagaimana Anda akan berurusan dengan klan bangsawan garis darah? Mereka tidak hanya memiliki satu Wang Zanyu. Menurut apa yang saya tahu, 10 klan bangsawan garis darah memiliki setidaknya 3 kultivator alam gemetar cahaya, yang juga mengapa mereka dapat menekan An Siyuan. Kekuatanku saat ini tidak cukup, tapi kurasa tidak akan lama lagi, jawab Su Chen. Tidak akan lama, si Ming Feng tertegun. Apa yang mungkin dia maksud? Su Chen menjawab, tentu saja, sampai kekuatanku mencapai titik di mana aku bisa mengalahkan musuhku. Si Ming Feng menganggap ini cukup lucu. Apakah kamu bercanda? Itu tidak mungkin, saya tahu bahwa Anda mengalahkan kultivator alam pembuka yang saat Anda berada di alam mendidih darah. Tetapi itu tidak berarti apa-apa, di benua primordial, terlalu banyak orang jenius yang bisa melakukannya. Tetapi mengalahkan kultivator alam pembuka yang sebagai kultivator alam mendidih darah tidak berarti bahwa kultivator alam pembuka yang dapat mengalahkan kultivator alam gemetar cahaya. Itu adalah dua ide yang sangat berbeda. Ya, perbedaan antara alam tidak sama, berbeda dengan alam sebelumnya. Jarak antara kultivator alam gemetar cahaya dan kultivator alam pembukaan yang sangat besar. Hal ini terlihat dari perbedaan kekuatan yang ditampilkan oleh Wang Zanyu jika dibandingkan dengan para kultivator alam pembukaan yang para kultivator alam gemetar cahaya dapat melayang di udara, dan badai akan mengikuti panggilan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan pernah menjadi batas atas kekuatan yang bisa dicapai manusia. Saat itu, manusia percaya bahwa ini adalah puncak kultivasi, lebih jauh dan mereka akan benar-benar menjadi abadi. Namun, setelah ini, alam baru ditemukan, dan manusia menemukan bahwa untuk mencapai puncak maha kuasa itu, ada banyak alam kultivasi yang belum mereka temukan. Mereka seperti anak tangga yang harus dinaiki untuk mencapai puncak. Karena itu, alam gemetar cahaya pernah mewakili dalam beberapa hal kekuatan puncak yang dapat dicapai manusia untuk jangka waktu tertentu. Bahkan sekarang, mereka adalah pasukan pencegah yang cukup kuat. Jika sebuah klan memiliki kultivator alam gemetar cahaya, mereka akan lebih percaya diri. Ini adalah dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsawan. Jika mereka bahkan tidak memiliki kultivator alam gemetar cahaya, klan mereka paling-paling dibuat-buat. Seorang kultivator alam pembuka yang dapat dengan mudah mengalahkan 5 atau lebih kultivator alam mendidih darah, tetapi seorang kultivator alam gemetar cahaya dapat mengalahkan lebih dari 5 kultivator alam pembuka yang alam gemetar cahaya memiliki 7 platform teratai, masing-masing platform teratai mewakili tingkat kekuatan. Seorang kultivator lotus platform alam gemetar cahaya dapat dengan mudah menekan puncak kultivator alam pembukaan yang dengan faktor 1-10. Paman 11 klan Zhu adalah seorang kultivator platform teratai tunggal, tetapi dia dengan mudah menekan Zheng Basan, Zhong Sisi, dan sekelompok kultivator realem pembukaan puncak lainnya, jika bukan karena fakta bahwa Su Chen menggunakan Zhu Xianyao untuk membuat kelemahan Paman 11, dia bisa memusnahkan mereka bahkan tanpa terluka. Dan dia hanya memiliki satu lotus platform. Dengan setiap platform teratai tambahan, kekuatan kultivator alam gemetar cahaya akan meningkat pesat. Wang Zanyu memiliki 3 platform teratai. Kekuatan tempurnya bahkan lebih besar dari Demoni Kaisar garis darah Paman 11. Ada 2 eksistensi serupa di dalam klan bangsawan garis darah. Salah satunya adalah Shen Yuan Hong yang juga pernah dilihat Su Chen sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Su Chen akan mengandalkan dirinya sendiri untuk mengalahkan lawan, si Ming Feng tidak bisa menahan tawa. Itulah mengapa saya perlu memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, jawab Su Chen. Si Ming Feng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan bisa mengalahkan bahkan satupun kultivator alam gemetar cahaya. Bahkan jika Anda menggunakan sumber daya kultivasi senilai lautan, mempersenjatai diri Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan senjata, dan memiliki persediaan batu asal dan obat-obatan yang tidak ada habisnya, Anda bahkan mungkin tidak dapat. Suaranya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Dia telah memikirkan sesuatu dan menatap Su Chen dengan kaget. Su Chen tertawa kecil. Lihat,
kamu sudah mengetahui rencananya. Si Ming Feng menatapnya, rahangnya terbuka lebar dan matanya dipenuhi keterkejutan. Kamu berencana. Lagi pula sudah waktunya, jawab Su Chen. Apakah kamu tidak menunggu hari ini untuk waktu yang lama? Si Ming Feng mengangguk. Ya, kami sudah lama menunggu. Di dalam alam mimpi, begitu Su Chen masuk, Dream Spirit Lulu muncul di hadapannya. Petugas impian yang terhormat, Lulu sudah lama tidak dipanggil olehmu. Apa kau sudah lupa tentang Lulu yang menyedihkan? Roh mimpi terbang dalam beberapa lingkaran di sekitar Su Chen saat dia cemberut kekanak-kanakan. Bukankah aku sudah memanggilmu sekarang? Su Chen tersenyum. Itu tidak sama, kata Lulu, meletakkan tangannya di pinggul. Aku adalah roh impian pribadimu. Setiap Dream Spirit hanya dapat melayani satu tamu untuk memastikan layanan terbaik. Tapi Anda tidak pernah memanggil saya dan Anda tidak pernah membeli apapun di kastil dunia mimpi. Anda tidak pernah menghabiskan apapun selain beberapa tetesan mimpi sehari untuk melatih teknik arcana kuno Anda, menyebabkan keuntungan saya menurun drastis. Saya hanya bisa bertahan dengan bertindak sebagai pemandu bagi pengguna dunia mimpi biasa. Saya beritahu Anda keuntungan saya telah hancur. Saat dia berbicara, Lulu mulai berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, bahkan amarahnya pun cukup menggemaskan. Ketika Su Chen melihatnya seperti ini, dia sengaja menggodanya. Jadi begitu. Lalu, kenapa kamu tidak menyerah padaku dan berhenti menjadi roh impian pribadiku sendiri? Lulu menatapnya dengan marah. Bagaimana itu bisa diizinkan? Kami Dream Spirit sangat berbakti. Bagaimana kita bisa bertukar tamu begitu saja? Kecuali tamu itu meninggal. Tapi kamu tampak sangat hidup bagiku, dan aku mungkin tidak bisa berharap kamu mati dalam waktu dekat. Anggap aku tidak beruntung. Saat dia berbicara, kepalanya terkulai. Su Chen dibuat terdiam oleh amukannya. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji dia atas kesetiaannya atau memberinya pelajaran karena secara terbuka berharap dia mati lebih awal. Tapi bagi Dream Spirit, ini bukanlah kutukan. Di dalam dunia mimpi, kematian sebenarnya bukanlah hal yang menakutkan. Begitu mereka mati, kesadaran mereka akan kembali ke sumber kehidupan dunia mimpi. Mereka akan mekar, berbuah, dan tumbuh lagi. Ya, Dream Spirits seperti buah dari pohon. Mereka harus tumbuh sedemikian rupa. Karena itu, Dream Spirits tidak terlalu takut berbicara tentang kematian. Su Chen tahu bahwa Lulu tidak memiliki niat jahat, jadi dia tidak berdebat dengannya. Yang dia katakan hanyalah, maka kali ini, saya akan memberi Anda kesempatan yang bagus. Kesempatan apa? Kesempatan yang akan membuat Anda mendapatkan keuntungan senilai 100 tahun dengan hampir tanpa usaha dari Anda. Bagaimana kedengarannya? Dia mengirim pesan ke Lulu. Lulu langsung menegang saat melihat pesan itu. Benar-benar linglung. Serangkaian karakter bergulir di layar utama Hall of Knowledge. Menjual, teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Harga, 200 tetesan mimpi. Penjual, Cloudbed. Bab 121, dunia mimpi dipenuhi dengan keributan. Saat orang pertama yang melihat status mengejutkan itu berteriak, bagaimana mungkin, perhatian semua orang diarahkan ke layar dan tidak pernah pergi. Terlepas dari apakah sarjana asal Qi memiliki basis kultivasi yang tinggi atau rendah, mereka tampak seperti jantung mereka terjepit ketika mereka melihat garis kata-kata sederhana. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul? Bukankah seseorang membuktikan sebelumnya bahwa metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan tidak mungkin? Tipuan, ini pasti penipuan, ya, kita harus membukanya. Reaksi pertama setiap orang sebenarnya adalah ketidakpercayaan dan kemarahan. Namun, seseorang langsung berteriak setelahnya, itu Cloudbed, penjualnya adalah Cloudbed. Cloudbed yang menjual teknik realem mendidih darah yang sempurna. Di dalam dunia sarjana Qi asal, orang lebih bersedia menyebut teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan sebagai teknik alam mendidih darah yang sempurna. Lagi pula, itu adalah nama yang mendekati kebenaran. Saat nama Cloudbed mulai menyebar, semua orang diingatkan akan nama yang menyebabkan keributan di dunia manusia hampir 10 tahun yang lalu. Kelelawar awan, dialah yang telah menjual teknik realem mendidih darah yang sempurna hanya dengan 100 tetesan mimpi. Dan sekarang, orang yang sama inilah yang menjual teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Saat nama Cloudbed muncul, banyak orang segera menyadari bahwa ini bukan penipuan. Raungan bersemangat mulai bergema di seluruh aula utama. Banyak orang berteriak kegirangan karena ini, itu adalah rasa syukur, itu adalah pemujaan, itu adalah penghormatan, itu adalah kekaguman. Ini adalah pemujaan dan rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi tanpa pamrih dari seorang individu yang hebat. Tak terhitung jumlah sarjana origin Qi melompat kegirangan, berteriak sekuat tenaga. Jutaan sarjana Qi asal bermimpi mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi tanpa garis keturunan. Sekarang, seseorang akhirnya bisa mencapai mimpi ini.
Meskipun hanya satu langkah, itu menunjukkan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Yang terpenting, jarak antara teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan dan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan hanya 13 tahun. 13 tahun, dia hanya membutuhkan waktu 13 tahun untuk mengembangkan teknik menerobos ke alam pembukaan yang, ini menyiratkan bahwa dalam beberapa hari mendatang, mungkin ada metode untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan, atau bahkan alam roh pembakaran. Masa depan umat manusia bukan lagi sekedar mimpi, tapi kenyataan dengan kemungkinan tak terbatas. Sebuah kenyataan yang membuat banyak orang menjadi bersemangat, dipenuhi dengan harapan dan kerinduan akan masa depan. Di dalam dunia mimpi, gelombang kehebohan menyebar. Meski begitu, di balik perayaan yang riuh, tidak ada kekurangan keresahan dan kegelisahan. Sebagian besar berasal dari orang-orang dengan garis keturunan. Teknik alam mendidih darah yang sempurna tidak banyak mengancam mereka, dan banyak dari mereka bahkan mendapat manfaat darinya. Namun, begitu metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul, banyak orang tiba-tiba merasa terancam. Dengan munculnya teknik seperti itu, bukankah akan ada teknik untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan di masa depan, alam pembakaran roh, alam manifestasi pikiran, atau bahkan alam kaisar tertinggi? Ketika sebuah mitos dibantah, yang terguncang adalah keyakinan masyarakat terhadap seluruh tatanan seputar mitos tersebut. Rasanya seperti menghancurkan sepotong kaca pada satu titik. Setelah kecurigaan, kemarahan, dan kehebohan, emosi keempat yang dirasakan penonton adalah ketakutan. Di tengah gelombang emosi yang berfluktuasi, inilah waktunya untuk mengujinya. Mereka perlu memverifikasi apakah itu nyata atau tidak. Untungnya, biaya verifikasi itu tidak terlalu tinggi. Seseorang membeli teknik alam pembukaan yang, ya, orang itu dengan cepat membolak-baliknya, dengan cepat menemukan kelemahan dalam teknik ini. Jadi itu bukan teknik yang lengkap, itu membutuhkan suplemen obat yang dikenal sebagai obat 3 yang, dan hanya ada 30% kemungkinan berhasil, teriak seseorang, kebahagiaan dan kegembiraan dalam suaranya saling bertentangan. Siapa yang tahu apa obat 3 yang itu, tidak pernah mendengar hal tersebut. Aku juga belum pernah mendengarnya sebelumnya, aku juga tidak. Aku tidak tahu apa itu, banyak orang menggelengkan kepala. Saya mengerti, obat ini pasti dibuat oleh Cloudbed. Dia mengandalkan kombinasi teknik terobosan ini dan obat ini untuk mematahkan batasan garis keturunan di alam pembukaan yang ini adalah proses berpikir seorang jenius. Tidak hanya orang ini sangat berbakat, mereka juga seorang alkemis yang luar biasa. Karena dialah yang menciptakannya, maka dia pasti akan memproduksi obat semacam ini. Ya, jika kita menemukan obatnya, kita akan menemukan Cloudbed. Semua orang mulai berteriak. Semua orang merasa bisa menggunakan kesempatan ini untuk menemukan Cloudbed. Adapun mengapa mereka ingin menemukan Cloudbed, semua orang secara tidak sadar menghindari memikirkannya. Mungkin itu rasa terima kasih, mungkin itu mencegahnya melakukan lebih banyak. Mungkin itu untuk merampoknya, mungkin itu untuk membunuhnya. Tidak ada yang tahu, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa sangat berterima kasih, sementara yang lain hanya menyimpan kebencian, beberapa cemas tentang masa depan, sementara yang lain dibutakan oleh keserakahan. Semua jenis orang ada di bawah langit. Yang paling penting, selain obat 3 yang, konten lainnya adalah nyata. Selain penjualan teknik alam mendidih darah yang sempurna oleh Cloudbed, banyak orang menyadari bahwa hampir tidak mungkin ini palsu. Tanpa kecuali, seluruh dunia mimpi menjadi gempar. Meng Lan tidak perlu mengiklankannya, itu hanya menyebar dari mulut ke mulut, tapi itu sudah cukup untuk menggerakkan penjualan teknik alam pembukaan yang. Dalam satu malam, teknik untuk mencapai alam pembukaan yang menyebar seperti api di seluruh 7 kerajaan. Setiap orang tahu tentang penampilan teknik ini, dan setiap orang sekarang mengetahui nama Cloudbed. Pada saat yang sama, obat 3 yang muncul di balai pengobatan di seluruh benua. Baru setelah obat muncul, semua orang menyadari betapa licinnya Cloudbed. Cloudbed telah menyiapkan Tri-Yang Medicine dalam jumlah besar di seluruh benua dan telah menugaskan seseorang untuk melakukan penjualan. Dengan begitu, Cloudbed bisa menyembunyikan dirinya dengan mudah, dan bahkan aula obat yang besar pun tidak tahu siapa penjualnya. Ini juga berarti bahwa teknik alam pembukaan yang seharusnya sudah ada selama beberapa waktu, tetapi Cloudbed tidak pernah mengeluarkannya sampai dia menyiapkan segalanya. Dengan obat 3 yang, orang pertama yang mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul. Lebih tepatnya, itu bukan hanya orang pertama, itu adalah gelombang pertama. Terlalu banyak sarjana asal Qi yang menggunakan surga Kei Huang untuk menerobos ke alam pembukaan yang, membuatnya sangat sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang pertama. Tanda-tanda orang yang berhasil menembus alam pembukaan yang terjadi hampir bersamaan di seluruh benua. Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini adalah penggemar, pendukung, dan pembela setia Cloudbed.
Ketika teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul, mereka adalah orang pertama yang membelinya tanpa ragu dan mencobanya, menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menunjukkan keefektifan teknik tersebut. Gelombang pertama kultivator alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul di depan mata begitu saja. Mereka datang tiba-tiba dan ganas, muncul entah dari mana seperti tornado. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga selesai dalam rentang beberapa hari, dan banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi ketika tiba-tiba sekelompok kultivator alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul entah dari mana. Seluruh umat manusia melompat kegirangan, hampir gila karena kegirangan. Tentu saja, satu-satunya yang merayakan adalah mereka yang tidak memiliki garis keturunan. Bagi klan bangsawan garis darah, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan serius. Bab 122, Kepahitan adalah respons yang hampir naluriah. Mereka tidak perlu menunggu sampai takdir yang merusak menimpa mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat efek mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan, klan bangsawan garis keturunan itu secara naluriah tidak menyukai perkembangan semacam ini. Ini seperti mainan berharga yang awalnya milik mereka sendiri dan beberapa teman dekat. Tapi sekarang, sekelompok rakyat jelata berstatus lebih rendah juga memilikinya. Karena bahkan rakyat jelata memilikinya, itu bukan lagi barang yang bisa dihargai oleh klan bangsawan garis darah, kebanggaan yang pernah mereka miliki juga terpukul. Untuk hal semacam ini terjadi dengan sesuatu yang terkait erat dengan kekuatan dan status sarjana asal Ki hanya memperkuat perasaan yang sulit untuk dijelaskan ini. Mereka tidak dapat secara terbuka mengatakan bahwa teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan itu buruk atau secara terbuka menolak untuk mengizinkan orang mengolahnya, jadi mereka harus menggunakan metode mereka sendiri untuk memfitnahnya. Gelombang komentar pertama yang menargetkan Cloudbed dan menentang teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan muncul. Teknik alam pembukaan yang tanpa garis darah yang jelek apa? Itu hanya begitu-begitu saja. Ya, kamu bahkan perlu obat untuk melakukannya. Ini jelas taktik yang dia buat untuk mengantongi lebih banyak uang untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar dermawan, dia harus mengumumkan formula untuk meramu obat 3 yang. Itu benar, orang ini tercela dan sangat jahat. Dia sama sekali bukan orang baik. Teknik rahasia yang dibuat oleh orang seperti itu pasti memiliki semacam cacat tersembunyi di dalamnya. Itu benar, setiap orang lebih baik tidak mengolahnya. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, akan terlambat untuk menyesalinya. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa seseorang menjadi gila karena obsesi beberapa hari yang lalu karena mereka telah mengembangkan teknik ini, menyebabkan kerusakan besar pada diri mereka sendiri. Aku mendengar hal yang sama, mereka beralih dari menyerang karakter moral penjual menjadi menyerang produk mereka. Ini selalu merupakan taktik yang sangat efektif. Ini juga menunjukkan bahwa teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tidak akan diabaikan seperti teknik alam mendidih darah, itu benar-benar telah memicu kemarahan banyak klan bangsawan garis darah. Saat teknik alam pembukaan yang terjual gila-gilaan, rumor buruk tentang Cloudbed mulai menyebar ke seluruh dunia mimpi dan tempat lain. Ini cukup lucu. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu siapa Cloudbed itu. Namun desas-desus jahat tentang karakter moralnya sudah terbang ke kiri dan ke kanan. Namun, bergerak terlalu cepat belum tentu merupakan hal yang baik. Masalah terbesar dengan mengandalkan rumor untuk memfitnah lawan adalah bahwa mereka tidak memiliki cara untuk membela kebenaran. Satu sarjana asal Ki tanpa garis darah demi satu mencapai alam pembukaan yang, efek besar dari ini lebih dari cukup untuk menghancurkan semua rumor dan bahkan mengungkap niat sebenarnya dari banyak dari mereka yang memiliki motif tersembunyi. Desas-desus dengan motif tersembunyi ini dengan cepat dikalahkan oleh para penggemar, dan yang menggantikannya adalah gelombang dukungan yang lebih panas. Su Chen bahkan tidak perlu bergerak sendiri untuk skema yang dilakukan oleh klan bangsawan garis darah untuk ditekan oleh kegembiraan massa yang membara. Ketika dihadapkan pada peristiwa besar untuk meningkatkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan, skema kecil seperti ini seperti serangga yang mencoba menghentikan kereta dengan sia-sia, sangat lemah bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatan besar tidak bisa dihentikan, tapi satu orang bisa. Setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan orang-orang ini tanpa garis keturunan untuk mencapai alam pembukaan yang, banyak dari mereka mulai mengarahkan pandangan mereka pada Cloudbed sendiri. Sementara masyarakat manusia masih bersukacita dan bersukaria atas teknik alam pembukaan yang tanpa garis keturunan ini, Su Chen sudah mulai dengan senang hati menghitung uangnya. Salah satu rumor itu sebenarnya cukup benar. Su Chen memang sedang memikirkan cara terbaik untuk mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. 10 hari yang lalu, penjualan teknik alam pembukaan yang tanpa garis keturunan telah mencapai 34.000. Karena disebarkan dari mulut ke mulut, penjualan sebenarnya sedikit lebih rendah daripada teknik untuk mencapai realem mendidih darah. Namun, Su Chen telah menaikkan harganya menjadi 200 tetesan mimpi.
jadi keuntungannya telah mencapai total 68 juta batu asal tingkat rendah, tanpa memperhitungkan pendapatan lebih lanjut. Tentu saja, ini bukan seluruh hasil panen Su Chen, ada sumber pendapatan yang lebih besar di luar sana. Sumber pendapatan terbesar tentu saja adalah obat 3 yang. 34.000 orang yang membeli teknik kultivasi tidak berarti hanya 34.000 orang yang telah membaca teknik tersebut. Transmisi teknik pada tingkat yang jauh lebih rendah telah memastikan bahwa jumlah pembaca telah melampaui 1 juta sejak lama. Teknik ini bisa dibajak, tapi tidak ada cara untuk membajak obat 3 yang harus dibeli dari pavilion obat. Yang paling penting, tingkat keberhasilan 30% untuk mencapai alam pembukaan yang menyiratkan bahwa setiap orang akan membutuhkan sekitar 3 vial obat 3 yang untuk mencapai alam pembukaan yang. Bahkan jika hanya 300.000 orang yang diperlukan untuk mencapai alam pembukaan yang, mereka mungkin perlu membeli sekitar 1 juta botol obat, jatuh sempurna dalam perhitungan Su Chen. Tentu saja, pada kenyataannya tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk mencoba dan melakukan terobosan pada saat yang tepat ini, tetapi orang sering memiliki keinginan yang tak tertahankan setiap kali mereka melihat sesuatu yang bagus untuk dicoba. Dengan demikian, setelah keefektifan obat 3 yang ditunjukkan, 1 ton orang keluar untuk membelinya bahkan jika mereka belum benar-benar naik karena takut mereka mungkin tidak dapat membelinya di masa depan. Ini sebenarnya masalahnya, popularitas yang berlebihan menyebabkan pasokan obat 3 yang menyusut dengan cepat. Bahkan 1 juta botol yang disiapkan Su Chen dan yang lainnya tidak cukup. Beberapa orang telah membeli obat dalam jumlah besar, menciptakan kekurangan pasokan, kemudian menjualnya dengan margin yang besar untuk mendapatkan keuntungan darinya. Namun, ini tidak lagi ada hubungannya dengan Su Chen. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mencegah orang lain menaikkan harga. Hanya kuil abadi yang terpental dengan banyaknya pergolakan. Karena itu, teknik alam pembukaan yang bahkan belum ada selama 1 tahun ketika jutaan botol obat habis sama sekali. Apa yang mereka jual setelah itu adalah semua obat yang bisa mereka buat dalam 2 bulan ini. Su Chen menghasilkan cukup banyak uang dari tangkapan ini juga. Namun, setelah itu, Su Chen tidak terus mencoba dan meramu lebih banyak obat 3 yang. Itu karena tidak ada lagi kebutuhan. Pada bulan ketiga teknik alam pembukaan yang telah dijual, Cloudbed melakukan langkah lain. Kali ini, untuk menerbitkan formula meramu obat 3 yang. Ya, meskipun masih banyak kultivator realem darah mendidih yang perlu membeli obat, Su Chen tidak berencana untuk menjual lagi. Obat 3 yang bukanlah obat yang sulit untuk dipecahkan, distribusi bahannya sederhana, begitu pula teknik pemurniannya. Alkemis tingkat master manapun hanya perlu sedikit waktu untuk memecahkan kodenya. Ini adalah monopoli yang tidak mungkin dipatahkan. Inilah mengapa Su Chen telah bersiap untuk membuat 1 juta botol obat 3 yang sejak awal, sehingga dia dapat memperoleh sejumlah uang dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian membuang formula obat dan menghasilkan lebih banyak uang. Waktu penerbitan formula obatnya cukup tepat waktu. Banyak alkemis sudah hampir memecahkan kode obatnya. Su Chen bergerak pada saat ini menyebabkan upaya dan sumber daya yang telah mereka investasikan dalam beberapa bulan terakhir menjadi sama sekali tidak berguna, menyebabkan para alkemis itu melompat dengan amarah, harga obat kembali normal, dan beberapa orang yang menimbun obat merugi besar, membayar kembali keuntungan yang mereka peroleh sebelumnya. Setelah teknik untuk menyempurnakan obat 3 yang menyebar, hambatan untuk mencapai alam pembukaan yang telah menghilang, hutan Sungai Barat menjadi fokus perhatian baru. Ini karena salah satu bahan yang dibutuhkan untuk obat 3 yang, Concealed Falcon Grass, adalah produk unik dari daerah itu. Su Chen telah menemukannya di sana dan telah menggunakannya untuk menyelesaikan obat 3 yang dan teknik alam pembukaan yang. Saat formulanya dipublikasikan, harga Concealed Falcon Grass melonjak 10 kali lipat. Su Chen telah mengumpulkan sejumlah besar Concealed Falcon Grass sebelum ini, yang dia jual saat ini dan menghasilkan uang yang sangat besar. Su Chen telah menghasilkan banyak uang dalam rentang 3 gelombang penjualan ini. Dalam kurun waktu 3 bulan, Su Chen dan kuil abadi telah menjual total 1,1 juta botol obat 3 yang memperoleh 2,75 miliar batu asal, 1,6 miliar diantaranya milik Su Chen. Keuntungan dari formula dan Concealed Falcon Grass adalah 1,82 miliar, membuatnya menjadi penghasil keuntungan terbesar dari tambang emas ini. Kuil abadi menghasilkan 1,1 miliar, ketika mengambil sejumlah besar jam kerja yang telah mereka lakukan, keuntungan murni mereka berjumlah sekitar 900 juta. Ini adalah keuntungan yang cukup besar yang cukup untuk membuat seluruh organisasi merayakannya. Kebanyakan klan bangsawan garis keturunan tidak memiliki cara untuk memiliki begitu banyak uang. Ketika tebing besi mendengar berapa banyak yang telah mereka tabung, butuh waktu lama baginya untuk menyadari seberapa besar jumlah itu. Satu-satunya kelemahan dari hal ini adalah kuil abadi sekarang mengetahui identitas Cloudbed-nya. Namun, Su Chen tidak terlalu peduli. Lagi pula, selain kuil abadi, klan Zhu juga tahu.
Identitas Cloudbed tidak akan dirahasiakan lama. Apa yang klan Zhu bisa lakukan di masa lalu, klan bangsawan garis keturunan lainnya juga bisa melakukannya. Segala sesuatu yang dilakukan Su Chen sekarang hanyalah untuk menunda jumlah waktu dia akan ditemukan. Namun, dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan dapat menghadapi klan bangsawan garis keturunan ini secara langsung. Sebelumnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat dirinya sendiri sebanyak yang dia bisa. Inilah mengapa rencana Su Chen selanjutnya adalah mengubah uang menjadi kekuatan. Bab 123, kamu akan pergi ke kota Long Coiling. Cloud Leopard bertanya dengan sedikit terkejut, duduk di aula utama Istana Su. Su Chen menjawab, saya menghasilkan cukup banyak uang dengan menjual teknik alam pembukaan yang kali ini. Jadi saya berencana membelanjakan sebagian untuk meningkatkan kekuatan saya. Bagaimana menurutmu, mau ikut denganku? Kamu juga akan mendapat manfaat. Baiklah, ketika dia mendengar bahwa mereka akan menghabiskan uang, minat Cloud Leopard langsung terguncang. Long Coiling City adalah ibu kota negara Longsang. Sama seperti semua kerajaan manusia lainnya, bahan dan harta terbaik semuanya dikumpulkan di sana. Sayangnya, ketika mereka masih pelajar, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk belajar di Institut Naga Tersembunyi, dan kebanyakan dari mereka tidak punya banyak uang untuk dibicarakan. Peluang sulit didapat karena selalu terjebak di dalam kota. Sekarang Su Chen telah menghasilkan banyak uang dan memiliki kesempatan untuk pergi ke Long Coiling City untuk berbelanja. Bagaimana mungkin Cloud Leopard tidak tertarik? Su Chen memiliki motif lain selain meningkatkan kekuatannya, dia merindukan Gu Qingluo. Beberapa hari yang lalu, Gu Qingluo telah dikirim ke kota Long Coiling untuk urusan bisnis dan masih di sana. Su Chen dan Gu Qingluo selalu berhubungan. Ketika dia mengetahui bahwa dia ada di sana, dia telah mengambil keputusan. Setiap pemuda yang baru saja menerima gaji pasti ingin merawat dengan baik wanita muda yang mereka cintai. Su Chen tidak terkecuali untuk ini. Seperti itu, setelah menyusun rencana, Su Chen membawa Cloud Leopard dan tebing besi bersamanya dan berangkat. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 hari, mereka bertiga tiba di Long Coiling City. Sesosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi dan melompat ke pelukan Su Chen. Itu adalah Gu Qingluo. Dia meraih tangan Su Chen, matanya dipenuhi kebahagiaan dan sedikit cemberut. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk sampai di sini? Su Chen tersenyum sedikit, jalan yang panjang dari Clear River City ke sini. Kami sudah melaju secepat yang kami bisa dan tidak mengendur sedikit pun. Gu Qingluo menyodok dahi Su Chen dengan jari rampingnya. Aku bilang kamu bodoh bukan, kamu seharusnya membeli saja Cloud Piercing Shuttle. Cloud Piercing Shuttle adalah sejenis alat terbang yang digunakan oleh Origin Key Scholar dan merupakan Origin Tool berskala besar. Itu ditenagai oleh Origin Stone, dan orang bisa duduk di dalamnya saat terbang. Kecepatannya sangat cepat dan berguna bahkan bagi para kultivator alam gemetar cahaya. Itu adalah alat yang berguna dalam keadaan apapun. Namun, harganya juga sangat mahal. Bahkan Cloud Piercing Shuttle tingkat terendah setidaknya beberapa juta Origin Stone. Jumlah yang tidak dapat ditanggung oleh Su Chen untuk berpisah. Sekarang dia telah melakukan perjalanan yang begitu besar, sudah waktunya untuk menghabiskan sedikit lebih mewah. Su Chen tertawa, saya memang memikirkan hal ini, bagaimana kalau kita pergi ke Flying Moon Workshop? Bengkel bulan terbang adalah toko senjata nomor 1 negara Longsang dan membawa semua jenis harta langka dan aneh. Karena mereka ada di sini untuk membeli barang-barang bagus, mereka secara alami akan menuju ke tempat terbaik. Gu Qingluo baru saja akan menjawab ketika sebuah suara tiba-tiba memanggil dari kejauhan. Saudari ketujuh, apakah kamu berlari jauh-jauh ke sini pagi-pagi sekali hanya untuk bertemu orang ini? Mereka berbalik, mengikuti sumber suara sampai ke seorang pemuda yang sedang berjalan ke arah mereka. Dia mendekati sisi Su Chen, meliriknya ke atas dan ke bawah, lalu berkata, apakah ini Su Chen yang kamu pikirkan siang dan malam? Dia hanya tampak begitu-begitu. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, maka tutup mulutmu, Gu Qingluo berkata dengan marah. Dia berbalik dan berkata kepada Su Chen, ini sepupu keempatku, Gu Jintang, matanya selalu tertuju ke langit, kamu tidak perlu berdebat dengannya. Gu Qingluo hanya memiliki satu kakak laki-laki, tetapi dia memiliki cukup banyak sepupu dari pihak ayahnya. Gu Jintang ini adalah salah satunya. Su Chen tahu bahwa biasanya hanya ada dua alasan seseorang akan berbicara menghina orang lain begitu mereka muncul. Satu kemungkinan adalah bahwa mereka secara alami sombong, dan yang kedua adalah bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Apa yang dikatakan Gu Qingluo tampaknya menyiratkan bahwa orang ini tidak memiliki motif tersembunyi, dia secara alami sombong. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu berdebat dengannya. Gu Jintang sudah berkata, saudari ketujuh, orang-orang Kelantang masih menunggumu, kamu tidak akan mengurus bisnis resmi tetapi kamu akan datang ke sini untuk bertemu orang ini. Jika kamu mengacaukan masalah yang berhubungan dengan klan ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Su Chen mengerti intinya,
dia bertanya kepada Gu Qingluo, apakah kamu masih memiliki urusan lain? Gu Qingluo memutar matanya. Tidak apa-apa, aku hanya perlu bertemu dengan beberapa orang yang tidak ingin aku temui. Biarkan mereka menungguku. Aku akan membawamu ke bengkel bulan terbang terlebih dahulu. Gu Jintang segera berkata, bagaimana itu bisa diizinkan? Penatua ke-6 Tang secara pribadi meminta untuk bertemu denganmu. Kamu harus pergi sekarang. Su Chen juga berkata, bisnis resmi lebih penting. Pergi dan urus itu dulu, dan kita akan punya waktu untuk bertemu nanti. Setelah melihat bahkan Su Chen mengatakan itu, Gu Qingluo hanya bisa setuju tanpa daya. Dia berkata kepada Su Chen, aku akan menunggumu di Wandering Wind Pavilion di kamar kelima di lantai surga. Aku akan mengingatnya. Su Chen tertawa. Gu Qingluo pergi, dengan Gu Jintang mengikuti dari belakang. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Gu Jintang, Su Chen tidak tahu di mana bengkel bulan terbang, kamu bawa dia ke sana. Aku, Gu Jintang tertegun. Iya kamu, Gu Qingluo berkata dengan keyakinan, tetua ke-6 ingin bertemu denganku, jadi apakah kamu pergi atau tidak, itu tidak masalah. Tidak apa-apa jika kamu tinggal di sini dan membantuku menemani Su Chen sebentar. Apakah tuan muda ini perlu melayani beberapa orang tanpa garis keturunan? Kata Gu Jintang, ekspresinya menghina. Jika kamu tidak pergi, maka aku juga tidak bisa pergi. Tugas itu milik kita berdua, jika kita gagal, maka kita berdua akan dihukum. Aku tidak terlalu peduli, tetapi seseorang mungkin tidak mau, kata Gu Qingluo dengan sengaja. Kamu, mata Gu Jintang melotot karena marah, tetapi dia berpikir sejenak dan pada akhirnya berkata, oke, kamu menang. Dia berjalan kembali ke Su Chen dan berkata dengan suasana hati yang buruk, ayo pergi. Su Chen memperhatikan saat Gu Qingluo menatapnya dengan penuh arti. Keduanya sudah saling kenal sejak lama dan tahu apa yang dipikirkan orang lain. Su Chen tahu bahwa Gu Qingluo ingin dia memberi pelajaran pada Gu Jintang. Dia hanya bisa tertawa dalam hati dan mengangguk setuju. Namun, dia punya rencana berbeda. Gu Qingluo adalah nona kecil klan Gu yang tak ternilai. Dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sebaliknya, jika Su Chen ingin menjadi suami dari seseorang di klan Gu, dia harus sangat berhati-hati. Gu Jintang ini secara alami sombong dan tidak memiliki pikiran jahat terhadapnya. Mengajarinya pelajaran tidak sepenting mengikatnya ke sisinya. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah rencana sudah mulai dirumuskan di dalam hatinya. Saat dia melakukan perhitungan di kepalanya, mereka berempat mulai menuju bengkel bulan terbang. Saat mereka berjalan, Gu Jintang terus bergumam, bengkel bulan terbang adalah tempat yang mewah dan dipenuhi dengan segala jenis harta yang sangat berharga. Bagaimana orang biasa bisa pergi sesuka hati? Qingluo berasal dari klan bangsawan dan terbiasa melakukan hal-hal yang berlebihan, tetapi dia tidak tahu bahwa orang tanpa garis keturunan berasal dari latar belakang status rendah dan tidak memiliki banyak sumber daya. Lebih baik jika kita memilih tempat yang berbeda sehingga kita tidak membuang waktu. Su Chen tertawa, jangan khawatir, ayo pergi ke bengkel bulan terbang. Kamu hanya menjaga penampilan, gumam Gu Jintang, tapi dia tetap membawa mereka bertiga bersamanya. Bengkel bulan terbang terletak di wilayah selatan kota Longkoiling di bawah pagoda tinggi segi 8. Saat memasuki bengkel, seorang wanita cantik maju untuk menyambut mereka, nadanya sederhana dan sikapnya penuh perhatian. Siapapun yang bisa datang ke pavilion bulan terbang untuk membeli barang semuanya kaya dan terhormat. Mereka juga semua sarjana asal Qi, jadi tidak ada yang bertindak seperti orang sombong di sini. 4 tamu, apa yang kamu cari hari ini? Tanya wanita itu dengan sopan. Mari kita lihat cloud piercing shuttlesmu terlebih dahulu, jawab Su Chen. Gu Jintang belum pernah mendengar percakapannya dengan Gu Qingluo sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa Su Chen ingin melihat cloud piercing shuttles, dia sangat terkejut. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa kemungkinan besar ini adalah Su Chen yang menjaga penampilan. Tidak mungkin dia benar-benar mampu membelinya. Setelah melihat cloud piercing shuttles, dia akan membuat alasan bahwa yang ini dan yang itu tidak bagus dan tidak akan membeli satu pun dari mereka. Wanita itu membawa mereka bertiga ke lantai 4. Setiap ruang di dalam pagoda telah diperluas oleh jurus tipe kosong, dan ada banyak ruang di dalamnya. Saat tiba di lantai 4, mereka menemukan bahwa sekeliling mereka dipenuhi dengan cloud piercing shuttles. Beberapa kapal besar memiliki banyak lantai dan dipersenjatai dengan meriam besar yang ditutupi dengan tato formasi asal. Ada juga kapal kecil yang diperuntukkan bagi satu orang dengan bagian depan dan belakang yang sempit dan tonjolan di tengah seperti kayak. Ada juga cloud piercing shuttles raksasa yang terlihat hampir seperti istana terapung. Namun, itu sangat besar sehingga bahkan pagoda yang diperbesar dengan kekosongan tidak dapat menampungnya. Yang dipajang di sini hanyalah gambar. Bab 124, setelah melihat begitu banyak cloud piercing shuttles, mereka bertiga mendecakkan lidah dengan takjub.
Tidak mengherankan jika bengkel bulan terbang ini adalah salah satu toko di negara Longsang yang paling terkenal. Mereka bahkan memiliki begitu banyak cloud piercing shuttles, yang merupakan harta yang sangat mahal. 780 juta origin stone milik Su Chen bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli semua cloud piercing shuttles yang disimpan di lantai 4. Saat dihadapkan pada kesadaran ini, Su Chen tiba-tiba merasa bahwa jumlah uang yang dimilikinya jauh dari kata banyak. Orang yang benar-benar memiliki uang mungkin adalah mereka yang menganggap origin stone bermutu tinggi sebagai unit dasar mata uang. Dia masih jauh dari mencapai status itu. Silakan lihat, ini adalah pesawat ulang-alik petir ungu. Keuntungan terbesar shuttle ini adalah sangat cepat, salah satu shuttle penembus awan tercepat yang pernah dibuat, itu bisa menempuh 30 langkah dalam satu tarikan napas. Wanita itu sudah mulai menarikkan berbagai cloud piercing shuttles tanpa henti. Kecepatan adalah satuan jarak yang digunakan oleh Origin Key Scholar. Itu telah ditetapkan hampir 30.000 tahun yang lalu ketika umat manusia membangun 7 kerajaan dan merupakan jarak yang dapat ditempuh oleh seorang kultivator alam gemetar cahaya dengan satu lompatan. Fakta bahwa ia dapat melakukan perjalanan 30 langkah dalam sekali tarikan napas berarti bahwa ia dapat menempuh jarak yang setara dengan 30 lompatan oleh rata-rata kultivator alam gemetar cahaya hanya dalam waktu satu tarikan napas. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Angkutan penembus awan normal sudah dianggap cepat jika mereka dapat menempuh 10 langkah dalam satu tarikan napas, tetapi angkutan ini dapat melakukan 30 langkah, kecepatan semacam itu hampir menyimpang. Meski begitu, Su Chen meliriknya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang di dalamnya terlalu kecil dan pertahanannya terlalu lemah. Purple Lightning Shuttle adalah pesawat ulang-alik berskala kecil dan hanya dapat memuat 2 orang. Itu akan baik-baik saja. Tetapi masalahnya adalah sebagian besar distribusi energi telah diarahkan untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi itu sangat kurang dalam hal kemampuan bertahan. Cloud Piercing Shuttles bukan hanya alat terbang, mereka juga perlu memiliki tingkat kemampuan bertahan tertentu. Jika tidak, jika bisa dihancurkan dengan satu pukulan dari orang lain, jutaan batu asal bisa hilang dalam sekejap. Meskipun Purple Lightning Shuttle cepat, itu tidak bisa lebih cepat dari Origin Skill, jadi Su Chen tidak melihatnya dengan baik. Ketika dia mendengar ini, Gu Jintang mulai berkata pada dirinya sendiri, lihat, memang begitu, saya tahu dia akan mulai mencari alasan untuk keluar. Wanita itu memimpin mereka bertiga ke Cloud Piercing Shuttle berikutnya ketika dia mendengar kata-kata Su Chen. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah antar jemput tebing emas, itu dibangun dari esensi emas dan memiliki jurus pertahanan yang sangat kuat dengan peringkat perlindungan 150 beruang. Tidak seperti senjata, batasan antara tingkatan Cloud Piercing Shuttles biasanya jauh lebih longgar, dan seringkali hanya dibagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Alam pembukaan yang Origin Key Scholar dan di bawahnya hanya bisa menggunakan Cloud Piercing Shuttles tingkat rendah. Apapun dengan peringkat perlindungan 150 beruang dapat menahan serangan habis-habisan dari satu kultivator alam pembuka yang itu sudah luar biasa di antara semua Cloud Piercing Shuttles tingkat rendah. Cloud Piercing Shuttle mengeluarkan Origin Stone untuk memperkuat penghalang, semakin kuat peringkat pertahanannya, semakin sedikit batu asal yang perlu dikonsumsi. Tapi kecepatannya terlalu rendah, itu mungkin tidak lebih cepat dari rata-rata kultivator alam gemetar cahaya. Pesawat ulang-alik penusuk awan dan pesawat petir ungu berada di dua ekstrim, kata Su Chen belak-belakan, apakah ada yang lebih baik? Gu Jintang mendengus dalam hatinya, kamu tidak akan mampu membeli yang lebih baik, berhentilah mencoba sombong. Wanita itu tersenyum tipis, jika tamu terhormat ini menginginkan yang lebih baik, bengkel ini memiliki beberapa, ayo lihat yang ini. Flaming Goose Shuttle ini dibentuk dari Blackwater Gold yang dimurnikan oleh Fire Essence, peringkat defensifnya adalah 50 dan kecepatannya 10 langkah per nafas, itu bersinar seperti terbakar saat Anda terbang, membuatnya sangat mempesona dan menarik perhatian. Ini mencolok, jika aku mencoba merayakan diri, kilatan itu hanya akan menarik perhatian para pengejarku, Su Chen mendengus. Bukan karena pembuatnya sengaja membuatnya seperti ini, bahan mentah yang dibuatnya membawa kilau semacam ini dengan sendirinya, dan menyembunyikannya akan membutuhkan biaya tambahan, lebih berharga membiarkannya di sana untuk orang-orang yang ingin pamer. Namun, Su Chen mengutamakan kepraktisan di atas segalanya, dia tidak punya perasaan tentang menggunakan Cloud Piercing Shuttle untuk pamer. Lalu bagaimana dengan yang ini? Wanita itu terus memperkenalkan model lain tanpa menjadi marah. Cloud Piercing Shuttles yang dia perkenalkan semakin berkualitas tinggi. Dia benar-benar hanya mencoba merasakan garis bawah Su Chen yang ingin dia terima. Tentu saja, menurut pandangannya, pilih-pilih Su Chen sangat masuk akal, tampaknya menunjukkan bahwa dia memiliki sedikit daya beli. Di sisi lain, bagi Gu Jintang, Su Chen semakin sombong, cepat atau lambat, itu akan runtuh di wajahnya. Dia sudah mulai mundur untuk menambah jarak di antara mereka.
Wanita itu sudah mulai memamerkan beberapa barang berkualitas lebih tinggi dan sudah mulai memperkenalkan model-model mewah. The Flying Swan Shuttle memiliki peringkat pertahanan 60 dan kecepatan 20 langkah, dan meriam petir dipasang di belakang shuttle. Mereka dapat digunakan untuk menyerang pengejar saat Anda terbang, tetapi mereka hanya dapat menembak mundur. Namun, Su Chen terus menggelengkan kepalanya. Barang ini akan menjadi barang terbesar yang akan dia andalkan untuk mempertahankan hidupnya. Jika dia ingin mendapatkannya, dia akan mendapatkan yang terbaik untuk uangnya. Lagi pula, dia punya cukup banyak uang sekarang. Karena itu, dia bertanya langsung, apakah Anda memiliki angkutan yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari 25, peringkat pertahanan lebih tinggi dari 120, yang dapat menampung sekitar 3 hingga 7 orang, dan masih relatif mudah dibawa? Mendengar permintaan ini, ekspresi wanita itu menjadi sedikit jelek. Permintaan Su Chen tidak rendah, terutama mengingat fakta bahwa dia telah memintanya untuk dibawa-bawa. Itu sama dengan meminta bahwa Cloud Piercing Shuttle terbaik juga datang dengan formasi asal tipe Void yang dapat mengecilkan ukurannya. Cloud Piercing Shuttles dengan spesifikasi seperti itu tidak mudah ditemukan, dan akan datang dengan harga yang cukup mahal, kata wanita itu. Katakan saja apakah kamu punya atau tidak, kata Su Chen langsung. Gu Jintang berpikir dengan jijik pada dirinya sendiri, jika kamu tidak memilikinya, itu salahmu. Dan jika kamu melakukannya, dia hanya akan mendorong harga ke tingkat yang tidak dapat kamu terima. Tolong, tunggu sebentar. Wanita itu mundur. Su Chen tahu bahwa dia akan bertanya kepada atasan. Shuttle penusuk awan tingkat atas seperti yang diminta Su Chen sudah langka sejak awal. Dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka hanya bisa dijual oleh orang-orang penting di dalam bengkel. Dengan sangat cepat, seorang wanita berpakaian rumit muncul di lantai 4, diikuti oleh wanita yang memandu mereka sebelumnya. Wanita ini sangat cantik dan membawa aura menawan bersamanya. Setelah melihat Su Chen dan yang lainnya, dia tersenyum tanpa berkata apa-apa dan mendekat sebelum membungkuk memberi salam. Cui Miaoling dari Flying Moon Workshop menyapa pangeran ini. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Su Chen, oh, jadi itu Pangeran Su. Cui Miaoling ini memimpin Su Chen dan yang lainnya untuk duduk dan memberi isyarat kepada wanita lain untuk menuangkan teh sebelum berkata, antar jemput penusuk awan yang dicari pangeran adalah kualitas tingkat atas. Sebenarnya tidak ada apapun di toko kecil ini yang sesuai dengan spesifikasi Prince. Kalimat pembuka Cui Miaoling menyebabkan Su Chen mengerutkan kening. Syukurlah, Cui Miaoling tidak terlalu tegang. Dia segera melanjutkan, tapi jika pangeran mau, bengkel ini bisa menyediakan satu untuk pangeran. Ini mungkin akan memakan waktu, tetapi kami juga perlu memutuskan harganya. Su Chen tahu bahwa pihak lain ingin menegosiasikan harga terlebih dahulu. Berapa harganya? 100 juta batu asal tingkat rendah, jawab Cui Miaoling. Jumlah ini mengejutkan Cloud Leopard dan tebing besi. Bahkan jika Cloud Piercing Shuttles itu mahal, harganya tidak mungkin semahal ini bukan? Hanya ekspresi Su Chen yang tetap tenang. Dia sudah memeriksa Cloud Piercing Shuttles sebelum datang. Dia tahu bahwa yang dia inginkan akan sangat mahal. Meskipun Anda bisa mengatakan itu, Su Chen tetap berkata, itu terlalu mahal. Gu Jintang mulai tertawa gila di dalam hatinya. Langkah selanjutnya adalah mendorong harga turun ke level serendah mungkin. Lalu dengan sengaja berpura-pura bahwa negosiasi tidak berhasil dan pergi. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Bab 125, Su Chen ini hanya sok. Dia tidak punya uang namun suka berpura-pura bertindak seolah dia kaya. Mungkin saudariku telah ditipu olehnya. Tapi dia tidak bisa melewati mata tajam Gu Jintang. Dia benar-benar akan mengungkap kepalsuan Su Chen hari ini dan membuka mata Sister Junior ke-7. Pikir Gu Jintang pada dirinya sendiri. Cui Miaoling masih mendiskusikan harga dengan Su Chen. Lalu berapa yang diinginkan pangeran? 80 juta seharusnya harga yang pantas, jawab Su Chen. Gu Jintang, yang sedang duduk santai menonton pertunjukan di depannya tiba-tiba memuntahkan tehnya. 80 juta, Gu Jintang menatap Su Chen dengan kaget. Dia berani menyebut harga semacam itu, lebih tepatnya, harga ini cukup rasional, dan itu menyiratkan bahwa bengkel bulan terbang kemungkinan besar akan menerimanya. Apakah Su Chen benar-benar memiliki uang sebanyak itu? Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di kepala Gu Jintang. Namun, Cui Miaoling menggelengkan kepalanya, menenangkannya lagi. Ya, Su Chen pasti tahu bahwa bengkel bulan terbang tidak akan menerima harga itu dan dengan sengaja mengusulkannya. Cui Miaoling berkata, harga Pangeran Su terlalu rendah. Kami adalah bisnis pada akhirnya, dan kami perlu mendapat untung. Saya menetapkan harga ini dengan tepat agar Anda bisa mendapat untung. Cui Miaoling menghela nafas. Jika pangeran ingin membeli sesuatu yang berkualitas tinggi, mengapa begitu pelit pada batu asal yang sedikit? Saat dia berbicara, alisnya terangkat dalam senyuman menawan yang menembus ke dalam hati seseorang. Cloud Leopard dan tebing besi semuanya langsung dibuat linglung. Namun,
Kekuatan kesadaran Su Chen tinggi dan dia benar-benar bisa mengabaikannya. Yang dia katakan hanyalah, jika Bona Cui bernegosiasi dengan saya menggunakan taktik semacam ini, maka saya hanya bisa membalasnya. Saat dia berbicara, dia melirik Cui Miaoling. Cui Miaoling merasa matanya tiba-tiba menjadi tidak fokus, dia sudah berada di alam mimpi. Wanita di sampingnya sama sekali tidak sadar. Dia hanya melihat Cui Miaoling membeku sesaat sebelum tiba-tiba berteriak, "Baiklah, 10 juta Origin Stone." Apa? Wanita lain begitu terkejut sehingga dia hampir melompat ke udara. Kemudian, Su Chen dengan lembut menepuk wajah Cui Miaoling. Cui Miaoling tiba-tiba mulai seolah terbangun dari mimpi dan buru-buru mundur saat dia membentak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" "Tidak ada apa-apa, hanya saja jika saya tidak membuat Anda bangun, Anda akan setuju untuk menjualnya kepada saya dengan harga 10 juta Origin Stone. Tentu saja, masalah tidak akan ada habisnya karena ini bukanlah penjualan yang dilakukan dengan menggunakan taktik negosiasi normal. Jadi saya tidak ingin melakukannya dengan cara ini, saya hanya bisa berharap petugas Cui juga tidak melakukannya," jawab Su Chen sambil tersenyum. Cui Miaoling menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa dia baru saja diberi pelajaran oleh Su Chen. Apa yang dikatakan Su Chen benar sekali, jika dia mau, dia bisa saja membeli semuanya di sini dengan harga yang sangat murah. Cui Miaoling selalu berhasil mengandalkan pesonanya untuk mempengaruhi negosiasi. Dia tidak menyangka bahwa kali ini Su Chen berhasil memberinya pelajaran. Hanya Gu Jintang yang mendengus dingin di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak punya uang, jika dia bahkan tidak mampu membayar 10 juta, dia benar-benar hanya berpura-pura. Adapun masalah Cui Miaoling yang menyihir balik Su Chen, dia secara otomatis mengabaikannya. Cui Miaoling tidak menjadi marah karena pihak lain telah menggunakan taktiknya sendiri untuk memberinya pelajaran. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dan tertawa genit. "Pangeran benar-benar memiliki keterampilan, saya tidak berharap kekuatan kesadaran Anda menjadi begitu hebat. Karena Pangeran Su tidak ingin menghabiskan banyak uang tetapi tetap menginginkan barang yang bagus, saya memiliki rekomendasi untuk Anda jika Anda tertarik." Dia dengan hati-hati meremehkan rasa bersalahnya dan menyingkirkannya, dan Su Chen tidak memaksakan masalah itu, dia hanya berkata, "Meskipun saya tidak terlalu suka cara Anda mengatakannya, jika Anda benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang baik, saya dapat menerimanya." "Baiklah, kami benar-benar memiliki rekomendasi untuk saat ini." Cui Miaoling memberi isyarat dengan jari ramping yang panjang, sebuah platform batu di dekatnya naik, sebuah cloud piercing shuttle berbentuk aneh diletakkan di atasnya. Tidak seperti semua cloud piercing shuttles lainnya, yang ada di depannya terbuat dari binatang iblis. Seluruh cloud piercing shuttle sebenarnya hanyalah tubuh dari float dragon yang sangat besar. Namun, punggungnya telah diiris terbuka dan organ dalamnya telah digali, dan rongga dalamnya kemudian dilapisi dengan bahan lain untuk membuat ruang dalamnya cukup besar untuk memuat 5 hingga 7 orang. Kepala shuttle adalah kepala naga banjir, yang memiliki 2 tanduk tumbuh di atasnya dan membeku dalam tatapan ganas. Meskipun sudah mati, itu memancarkan tekanan yang menyesakkan. Pandangan sekilas akan memberi sedikit tekanan pada seseorang. Kaisar Iblis, Su Chen dan yang lainnya berteriak bersamaan. Cui Miaoling tertawa sambil menutup mulutnya, pangeran benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini terbuat dari sisa-sisa Kaisar Iblis. Naga banjir ini adalah Kaisar Naga Banjir Guntur Awan, kepala binatang iblis di Gunung Guntur Akumulasi. 700 tahun yang lalu, bos dari bengkel ini melewati Gunung Guntur Akumulasi dan bertemu dengan Kaisar Iblis ini. Setelah pertempuran besar selama 3 hari 3 malam, dia membunuhnya secara pribadi, lalu menggabungkan 48 jenis bahan berharga dengan jasad naga banjir sebagai dasar untuk membentuk shuttle Kaisar Naga Banjir ini. Peringkat pertahanan shuttle ini adalah 140 dan kecepatannya 28 langkah. Itu dilengkapi dengan Divine Thunder Cannons yang dapat meledakkan lawan serta dengan Thunder Barrier. Ini juga memiliki formasi asal tipe Void yang diinstal di mana Anda dapat mengontrol ukuran yang diperlukan. Pangeran, tolong amati. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan formasi asal dan menunjuk ke Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle. Shuttle tiba-tiba menyusut, menjadi cukup kecil untuk muat di telapak tangan. "Ini harta yang bagus," Cloud Leopard berkata dengan bersemangat. Cui Miaoling sudah tahu bahwa Su Chen adalah masternya. Dia menatap Su Chen dan berkata, "Pangeran Su, bagaimana menurutmu?" "Harta karun ini sebenarnya bernilai 100 juta batu asal," jawab Su Chen. Ini adalah konfirmasi terbesar yang bisa dia buat tentang Cloud Piercing Shuttle ini. Cui Miaoling mulai tertawa, sepertinya kita tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai harga. Prasyarat adalah bahwa tidak ada kesalahan dengan itu, tambah Su Chen. Cloud Leopard dan tebing besi sama-sama terkejut. Mereka memelototi Cui Miaoling, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wanita terkutuk itu sudah mencoba trik yang cepat 2 kali. Cui Miaoling menggunakan tawanya untuk menyembunyikan rasa bersalahnya.
Minho, pangeran benar-benar tanggap, bahkan sampai menemukan kekurangan kecil itu. Su Chen dengan dingin tertawa, kamu yakin itu hanya cacat kecil? Dia sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa ada masalah dengan shuttle, tetapi dia tahu bahwa Cui Miaoling tidak sepenuhnya jujur. Salah satu manfaat memiliki kekuatan kesadaran yang kuat adalah seseorang dapat merasakan dengan tajam perubahan pikiran yang dimiliki seseorang. Fata Morgananya juga berarti dia terbiasa memperhatikan detail dan pandai membangun kebohongan, sehingga dia bisa langsung tahu bahwa Cui Miaoling sedang bermasalah. Tentu saja, dia tidak yakin masalah apa itu, jadi dia dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak jelas seperti, prasyaratnya adalah tidak ada kesalahan dengan itu. Ketika Cui Miaoling mendengarnya, dia secara otomatis berasumsi bahwa Su Chen telah melihat kekurangannya dan menunjukkannya sendiri. Cui Miaoling tertawa, Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle telah digunakan sebelumnya dan pernah rusak dalam pertempuran, menurunkan kualitasnya. Tidak hanya kekuatannya berkurang, mengendalikan shuttle ini juga menghabiskan banyak energi kesadaran. Saya tidak berencana untuk merekomendasikan harta ini kepada pangeran sejak awal, tetapi pangeran mampu menolak teknik pesona saya dan mengubahnya pada saya, menunjukkan kesadaran Anda yang kuat. Dengan demikian, kelemahan shuttle ini bukanlah kelemahan yang terlalu besar bagi pangeran. Jadi begitulah adanya, Su Chen berteriak dalam hatinya. Jadi antar jemput Kaisar Naga Banjir Guntur Awan ini telah rusak sebelumnya, membuatnya membutuhkan energi kesadaran untuk mengendalikannya. Apa alasannya? Namun, bengkel bulan terbang juga tidak tahu banyak tentang kerusakannya. Jadi mereka tidak pernah memperbaikinya, mereka hanya bisa meninggalkannya di sini dan menunggu seseorang dengan uang dan kesadaran yang kuat untuk lewat dan membelinya. Cui Miaoling mengatakan bahwa ini terjadi 700 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Cloud Piercing Shuttle ini telah berada di sana selama ratusan tahun. Karena tidak ada yang membelinya selama ratusan tahun, jumlah orang yang memenuhi kondisi ini cukup langka. Ini juga normal, siapapun yang bisa mengeluarkan 100 juta origin stone dan yang kekuatan kesadarannya cukup kuat untuk mengendalikan Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle pasti akan menjadi selebritas. Bagi para selebritas, kemampuan bertahan dan kecepatan dari Float Dragon Kaisar Shuttle mungkin tidak sebanding, dan mereka mungkin akan memilih alat terbang lain yang lebih baik, bukan Cloud Piercing Shuttle tingkat rendah. Bagi sarjana asal Qi dengan basis kultivasi rendah, Kaisar Naga Banjir Guntur Awan adalah alat ilahi. Tetapi harganya tidak pantas bagi kebanyakan orang, bahkan jika seseorang berasal dari klan bangsawan yang sangat kaya, masih ada batasan basis kultivasi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan bahwa shuttle Kaisar Naga Banjir ini tidak dapat dijual. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a